Untuk lebih jelasnya, Ibu akan mempraktikkan bagaimana cara membuat kartu-kartu pembantu dan mengisi saldo awal kartu-kartu pembantu perusahaan jasa di program MyOp Accounting. Studi kasus yang Ibu gunakan adalah perusahaan rias pengantin jelita. Nah, kita lihat dulu terkait dengan data apa yang digunakan untuk membuat kartu-kartu pembantu. Nah, di sini ada data perusahaan pada bulan Januari. Jadi, yang pertama kita akan membuat kartu customer. Kita buka dulu file yang sebelumnya sudah pernah kita buat dengan klik open. Selanjutnya klik OK dan kita klik no. Nah, untuk pembuatan kartu piutang atau customer menggunakan card file. Jadi, kita bisa pilih card file, klik card list, kita ke tab customer lalu klik new untuk membuat customer baru. Selanjutnya, kita isikan profil dari customer pertama, yaitu atas nama Andira Putri. Untuk nomor ID atau kode dari customernya adalah CUS01. Lalu isikan alamat dari customernya. Masukkan nomor telepon dari customernya. Nah, jika isian profil dari customer pertama sudah diisi lengkap sesuai dengan soal, maka kita bisa pindah ke tab Selling Details. Pada tab Selling Details, kita akan mengatur kode pajak dan juga mengatur termin penjualan dari customer. Nah, untuk kode pajaknya ada dua. Yang pertama tax code, yaitu pajak ketika terjadi transaksi penjualan. Nah, kita bisa lihat dari informasi soalnya. Di sini kita bisa cek bahwa perusahaan memungut PPN sebesar 10% atas jasa yang dijual. Jadi, di sini kita harus menghubungkan dengan pajak pertambahan nilai. Karena sudah otomatis dari MyOp, maka kita tidak perlu menggantinya. Selanjutnya, pada bagian kedua, Freight Tax Code. Di sini ada pajak atas jasa angkut penjualan. Kita bisa pilih NT atau tidak dikenakan pajak. Selanjutnya, kita fokus untuk mengatur termin. Kita lihat dulu untuk soalnya. Di sini, termin dari customer pertama adalah 2/10 N/30. Yang artinya apa sih anak-anak Ibu? Yups, benar sekali. Kita masukkan dulu ke dalam MyOp Accounting. Di sini, pay is due-nya pilih in a given of days dengan hari diskonnya 10 hari, batas waktunya 30 hari. Lalu untuk persentase diskon apabila berada pelunasannya di termin diskon adalah 2%. Nah, jika isian dari selling detail sudah sesuai dan diisi lengkap, kita bisa klik new untuk membuat customer kedua atau klik OK untuk mengakhiri. Saya akan klik OK karena saya hanya mencontohkan satu jenis kartu customer. Nah, selanjutnya kita bisa klik juga all card untuk melihat terkait dengan data kartu customer. Di sini saya close. Kalian bisa berlatih sendiri untuk membuat kartu pelanggan atau customer yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembuatan kartu pemasok atau supplier.
dirias pengantin jelita. Jadi untuk membuat kartu pemasok atau supplier, kalian klik modul card file, lalu pilih card list, ke tab supplier, lalu klik new untuk membuat supplier baru. Selanjutnya, kalian isikan profil supplier pertama sesuai dengan soal. Sini nama supplier pertamanya adalah CV Pesona Jaya. Dengan nomor ID atau kode suppliernya adalah SUP01. Dan isikan alamat dari supplier pertamanya. Isikan nomor teleponnya. Nah, jika isian dari supplier pertama sudah sesuai dengan soal, kita bisa pindah ke tab Buying Details. Pada bagian Buying Details, kita bisa mengatur kode pajak dan juga termin pembelian dari supplier. Untuk tax code yang atas, yaitu pajak ketika terjadi transaksi pembelian. Kita bisa cek dulu pada soal. Nah, tidak ada ya yang menjelaskan terkait dengan pajak yang digunakan saat terdapat transaksi pembelian. Selanjutnya kita bisa lihat di data perusahaannya. Di sini hanya menginfokan tax code-nya yaitu NT ketika memasukkan saldo awal utang. Selebihnya tidak ada. Nah, di sini karena pembelian terkait dengan transaksi pembelian perlengkapan, maka kita bisa lihat juga di data perlengkapannya tax code-nya NT, dan pembelian juga terkait dengan pembelian aset tetap. Kita juga bisa lihat bahwa data dari aset tetapnya tax code-nya NT. Maka kita bisa simpulkan bahwa tax code atau pajak ketika transaksi pembelian adalah NT. Selanjutnya yang kedua, untuk FRAC tax code atau pajak atas jasa angkut pembelian adalah NT atau tidak dikenakan pajak. Selanjutnya kita mengatur termin. Kita lihat dulu pada soal termin untuk supplier pertama yaitu 2/10 N/30. Kita isi dulu. Pay is due-nya kita bisa isi in a given of days dengan hari diskon 10, batas pembayaran utang adalah 30, dan persentase diskon apabila kita melakukan pembayaran atau pelunasan utang di masa termin diskon adalah 2%. Jika isian dari buying details sudah selesai, kita bisa klik new untuk membuat supplier kedua atau klik OK untuk mengakhiri. Nah, saya akan klik OK karena saya hanya mencontohkan satu jenis kartu supplier. Selanjutnya, untuk supplier yang kedua, kalian bisa berlatih membuatnya sendiri. Nah, jika kalian sudah membuat customer yang kedua dan supplier yang kedua, bagian tab all card akan menampilkan 4 jenis kartu pembantu perusahaan jasa. Nah, selanjutnya kita bisa klik close untuk mengakhiri karena kita akan berfokus untuk mengisi saldo awal kartu piutang dan saldo awal kartu utang. Langkah awal memasukkan saldo awal piutang adalah klik setup, pilih balance, lalu klik customer balance. Pilih salah satu customer-nya, lalu selanjutnya kita bisa klik add cell. Enter. Untuk customer name dan terms sudah diatur di pembuatan kartu yang sebelumnya kita lakukan. Kita fokus untuk bagian ketiga, yaitu invoice. Di sini pada kolom invoice diisi nomor faktur penjualan. Kita bisa lihat pada soalnya. Nah, kita cermati dulu dari sini sampai sini. Di sini untuk nomor faktur penjualannya adalah F-103. Lalu pada kolom date diisi tanggal terjadinya transaksi penjualan.
Selanjutnya untuk customer PO, diisi nomor surat order customer apabila ada. Nah, di soal Rias Pengantin Jelita tidak ada ya, maka kita bisa lewati. Selanjutnya untuk kolom memo, diisi dengan catatan atau memo atas transaksi yang terjadi. Kita bisa tuliskan saja saldo awal piutang. Lalu untuk kolom total including tax diisi jumlah penjualan termaksud pajak. Di sini maksudnya adalah saldo awal piutangnya. Selanjutnya di kolom tax code diisi kode pajak sesuai dengan faktur. Di sini kita pilih NT atau tidak dikenakan pajak. Apabila tampilan historical cell-nya sudah diisi lengkap sesuai dengan soal, maka kita bisa klik record. Nah, di sini ada pernyataan congratulations, yang artinya adalah saldo yang kita input per nama customer sudah sesuai nih dengan jumlah dari saldo awal account receivable di neraca saldo pada account opening balance. Kita klik OK. Klik OK. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita bisa klik close untuk mengakhiri. Langkah untuk memasukkan saldo awal utang adalah klik setup, pilih balance, lalu klik supplier balance. Pilih salah satu dari suppliernya. Misalnya contohnya supplier pertama dulu, kita klik add purchase, kita enter. Nah, di sini untuk supplier name dan terms-nya sudah diatur ya pada saat pembuatan kartu supplier. Di kolom PO diisi nomor faktur pembelian. Kita bisa lihat di sini nomor faktur pembeliannya. Selanjutnya untuk kolom date diisi tanggal terjadinya transaksi pembelian. Selanjutnya untuk kolom supplier INF diisi dengan nomor surat order supplier apabila ada. Tapi untuk perusahaan Rias Pengantin Jelita tidak ada, maka kita bisa kosongkan. Selanjutnya pada kolom memo diisi catatan atau memo atas transaksi yang terjadi. Kita isi saja saldo awal utang. Selanjutnya untuk kolom total including tax diisi jumlah pembelian termaksud pajak. Nah, di sini kita biasa kenal dengan saldo awal utangnya ya. Nah, untuk kolom text code diisi kode pajak sesuai dengan faktur. Kita bisa isi NT. Jika sudah lengkap pada tampilan historical purchase, kita bisa record, klik OK. Selanjutnya kita masukkan untuk saldo supplier yang kedua, yaitu atas nama PT Cakrawala. Kita klik add purchase, kita enter. Selanjutnya saya tidak akan menerangkan, tetapi hanya memasukkan sesuai dengan isian soal. Nah, di sini ada pernyataan mengenai congratulations, artinya adalah data saldo utang dari masing-masing nama supplier sudah sesuai nih atau balance dengan saldo awal account payable pada neraca saldo yang ada di account opening balance. Kita klik OK. Klik OK, lalu kita close untuk mengakhiri.